ada plastik apa kertas gitu ya? Putih. Iya. Iya. Di Pas. sini kan ada juga. Ah. Halo, Ibu Marlina. Selamat bergabung. Share bang ke grup-grup. Bentar ya teman-teman, kita share dulu. Link semalam bang, link semalam. Adey, halo, selamat bergabung Adey. Kak udah update bayi baru lahir dari Pandawa, nick dan lain-lain, tapi mobil JKN-nya belum berubah nicknya. Berapa lama tuh bang biasanya? Update nick di Pandawa berubahnya. Bentar ya. Kak Rahmat Syahputra, Kak udah update bayi baru lahir dari Pandawa, nick dan lain-lain, tapi di mobil JKM belum berubah. Nah Kak Rahmat, update-nya lapor ke Pandawanya kapan ya? Hari ini atau gimana? Hari ini ya. Udah dapat nomor tiketnya Kak? Kalau misalkan sudah dapat nomor tiket, Kakak bisa cek kok prosesnya. Udah sampai berhasil atau masih proses? Jadi mereka pengantin ya? Terang. Ada kayak nanti. Lumayan lah. Jam 6 guys. Jam 6. Terang nggak? Ada dong yang TikTok dong. Bentar. Tara sobat JKN, kita share dulu aku. Memang cahayanya bagusnya di situ sebenarnya. Gelap di sini ada bang. Iya. Agak di suasana sih. Pakainya aja nggak ada colokan cok rawon gitu. Apa? Nambah cok rawon gitu nggak bisa. Nggak ada bang. Nggak ada cok rawon gitu. Cok gulung gitu kan? Ada Simpan sini kan? Iya. Ada di belakang tuh. Coba aku ke belakang. Halo Kak Silvi, Bang mau tanya kalau nggak aktifin BPJS syaratnya apa aja? Untuk syaratnya pertama nggak aktifnya itu kenapa Kak Dila? Kalau misalnya karena tunggakan bisa dibayar dulu tunggakannya, nanti akan langsung aktif. Iya, biasanya 1 jam setelah pembayaran itu aktif ya Kak Dila. Biasanya nggak sampai 1 jam juga, 10-15 menit sudah aktif. Tapi kalau misalkan Kak Dila itu non aktif akhir bulan, misalkan dulu bekerja tapi udah nggak bekerja lagi, itu Kak Dila bisa daftar mandiri aja melalui nomor WhatsApp Pandawa atau aplikasi mobil JKN, atau bisa datang ke kantor BPJS setempat. Syaratnya itu bawa aja kakak sama buku tabungan. Ada loker cewek Bang? Kak Jupe. Belum ada Kak Jupe. Untuk loker pantau aja di Instagram resmi BPJS Kesehatan atau di website BPJS Kesehatan. Jangan lihat infonya dari yang lain ya Kak Jupe, pastikan di kanal resmi BPJS Kesehatan. Terima kasih Kak Ade. Jangan lupa tetep ya teman-teman, biar rame. Jangan lupa teman-teman di-share ke teman-temannya, ke keluarganya. Nah, barangkali betul di-share linknya nih, link TikToknya ke keluarga, ke teman-teman. Hari ini kan hujan nih teman-teman di Tanjung Pinang. Mungkin peserta keluarga atau teman-teman juga nggak bisa datang nih hari ini karena hujan. Nah, bisa nih tanya-tanya di live TikTok. Nah teman-teman udah pada screening nggak nih? Ini ada screening riwayat kesehatan nih. Bisa ngecek. Nih, Nggak ada ini ya. ini stand bannernya, Ini nggak ada. flyernya ya. Ini ya. Oh ya, Direction. Sobat JKN, untuk memastikan apakah badan kita sehat atau ada penyakit, bisa melakukan screening riwayat kesehatan di aplikasi Mobil JKN. Betul. Halo Kak Gebil,
thank you udah membagikan live. Bang, cara cek BPJS lewat JKN gimana? Di info pesertanya Kak. Di info pesertanya Kak Gebil. Nanti di situ ada nomor kartu, ada Vaskes. Kak Rian tuh screening itu berapa bulan sekali? Setahun sekali Setahun Kak. sekali Kak Rian. Screeningnya setahun sekali. Jangan lupa ya screening Kak Rian. Gak pernah daftar tapi. Oh, di WA Pandawa. Iya, nomor WhatsApp Pandawa juga bisa Kak, udah kami cantumkan ya nomornya. Nanti pilihnya di informasi, cek status kepesertaan. Kalau misalkan belum pernah terdaftar, ntar silakan didaftarkan ya. Bang, gua baru ganti tempat kerja dari office sudah bayar 3 bulan di APP kok nggak muncul kartu atau nomor baru ya. Ya, kalau misalkan Kak apa nih Kak time to shine. Kalau Kakak misalkan dulunya udah pernah punya BPJS kesehatan ya, itu pakai kartu lamanya Kak. Yang diubah itu hanya penanggungnya aja, kartu itu tetap sama seumur hidup. Ntar Kakak bisa lihat ya di aplikasi mobil JKN. Kalau belum registrasi, ntar bisa registrasi dulu akunnya. Sama-sama kalian. Pak. Semalam rame jadi live lagi, Bu. Kami Pak semalam Pak. Berarti go nomor 120 ya Jul? Iya, 20 semalam Bang. Antusiasme banyak pertanyaan Pak sampai ada yang ke-skip ya bertanya Pak. Banyak lah ya yang kemarin itu ya. Banyak. Aku join kok. Iya kan Ibu join gue? Aku juga join. Iya. Aku join pas mau di atas ya, Des? Iya. Iya. Berarti WA ke nomor itu ya? Iya betul Kak Gebil, WA aja ke nomor Pandawa ya 0811 8165 165. Nomornya sudah dicantumkan ya Kak Gebil. Kak Yusnilza, Bang saya sudah pernah daftar terus ke lockout mau masuk lagi selalu nggak bisa nomor HP-nya juga udah ganti. Wah itu harus diganti dulu Kak, nomor handphonenya di nomor Pandawa juga bisa. Pilih layanan administrasi ya. Salah server Bang, gua kira jempol. Oh iya. Beda Kak Tay. Beda. Kita di sini BPJS BPJS Kesehatan, Kesehatan ya, Kak? kita. Maaf. Gak apa-apa, aman Kak Time. Sehat selalu Kak. Kosong banget nih. Thank you Kak Time udah beri apa tuh? Love ya. Yang gede bayar ini. Ganti ya. Apa? Yang besar. Iya, kurang terang Pak. Kurang terang Pak. Kurang terang ya. Iya. Ya kan ini BPJS saya dari Mandiri ke PBI masih ada tunggakan apa bisa nambahin suami dan anak di BPJS. Tergantung ini Bang, tergantung PMD-nya Bang. Ya berarti BPJS saya dari Mandiri ke PBI masih ada tunggakan. Nah ntar Kak Mela ya, Kak Mela bisa usulkan aja ke dinasnya Kak untuk didaftarkan yang dibayarkan pemerintah. Malam itu jam berapa? Malam jam segini juga sampai jam 4:30 pas mau balik baru pas udah jam balik Pak. Halo Kak Virgo, BPJS saya sudah tidak tanggung padahal PBI. Untuk PBI mungkin bisa lapor lagi ke Dinas Dinas Sosial Sosial. atau Dinas Kesehatan Kak User. Halo Kak Moda, selamat bergabung. Selamat bergabung Kak Moda. Kak siapa nih? Gak ada Kak, namanya kalau nih. kurangi tanggungan gimana? Kami 2 orang, adikku udah dewasa, udah kerja. Kalau udah kerja biasanya terpisah sendiri Kak, ditanggung dari tempat kerjanya. Betul, biasanya didaftarkan sama HRD-nya Kak. Harusnya. Dan kalau mau pisah pun kita berdasarkan kakak ya Kak. Kalau udah bisa kakak bisa dipisah. Agen pesiar dari Agen adik pesiar. kakak tuh. Wah Kak, dari adik kakak nih agen pesiar. Kakak agen pesiar ya Kak? Halo Mas Yogi. Mas Yogi Pak. Mas Yogi. Tapi nggak ditanggung BPJS-nya gimana? Tapi nggak ditanggung BPJS gimana? Tapi nggak ditanggung BPJS gimana? Bisa. Nah kalau misalkan harusnya sih kalau dia udah bekerja Kak itu didaftarkan ya Kak sama HRD-nya. Tapi kalau misalkan HRD-nya belum mendaftarkan, silakan dialihkan aja ke Mandiri. KC Batam, halo KC Batam, sehat selalu ya. Kapan nih main-main ke Tanjung Pinang?
Iya, belum nih. Yuk teman-teman sobat JKN jangan lupa share link TikToknya ya supaya rame nih. Mando nih Indo. Share dulu share. TikTok shop. Jualan. Amel, Tiffany, Wirda, Mila. Thank you Kak Amel, tap-tapnya. Yuk sobat-sobat JKN mungkin bisa di-share live-nya ke teman-teman, ke saudaranya untuk bertanya seputar program JKN. Kita hari ini live sampai 4:30 ya. Program. Nge-lag Om, wih nge-lag ya. Wifi yang nge-lag kayaknya nih, Mas Yogi. Masih enggak? Wifi apa ini? Tuh. Dan kalau bayar mandi itu bisa masing-masing kak. Ntar kita lihat dulu kakaknya kak. Iya, jadi kita ini berdasarkan kakak kak. Jadi kalau satu kakak itu dia pasti satu kepesertaan di mobil JKN-nya, BPJS-nya satu. Jadi nggak bisa dipisah. Kita bisa misah itu kalau kakaknya pun udah pisah, jadi udah pisah keluarga gitu bisa dipisah jadi masing-masing. Ken semangat terus bang, BPJS Kesehatan selalu di hati sudah banyak bantu. Wah terima kasih Siap, ya Kak Ken. Testimoninya. Mungkin boleh dibantu juga Kak Ken share live kita ke teman-teman dan saudara yang lainnya. Bang, apa bedanya menunggu 14 hari dan tanpa menunggu 14 hari? Nah, pertanyaannya bagus nih Kak siapa nih? Kak Windia Maya. Baik Kak Windia Maya. Jadi kalau untuk peralihan mandiri itu ada dua cara ya Kak ya. Ada yang menunggu 14 hari dan ada yang tanpa tidak. menunggu 14 hari. Kalau tanpa menunggu 14 hari itu Kak Windia itu bisa langsung bayar Kak, tetapi tagihannya dibayarkan sejak dia nonaktif. Tapi kalau Kakak misalkan pilih yang dengan masa tunggu 14 hari itu tidak ditagihkan sejak nonaktif, bayaran 14 hari kemudian setelah Kakak didaftarkan. Biasanya Kak untuk tanpa nunggu 14 hari kasus-kasus itu Kak, kalau misalkan Kakak lagi dirawat nih atau keluarga lagi dirawat, langsung dialihkan, langsung bayarkan Kak iurannya tanpa masa tunggu. Bang, daftar online gimana ya caranya? Untuk daftar online bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa Kak Anissa yang udah kita cantumkan. Betul. Untuk perubahan data nomor HP sama email. Gimana Kak Bang? Amel. Karena yang lama sudah tidak aktif lagi. Nah, sebetulnya bisa di nomor WhatsApp Nomor Pandawa bisa juga Kak Amel. Iya, perubahan data Kak atau perbaikan data ntar ganti nomor handphone aja. Atau juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Ntar kita bantu Kak untuk pengupdateannya. Mau nanya di mobil JKN saya nggak ada nama anak saya, perwira driver. Perwira driver. Ntar kita coba cek dulu Kak. Kalau misalkan biasanya ini kasusnya yang dibiarkan pemerintah daerah tuh kadang atau pemerintah pusat tuh kadang datanya terpisah-pisah. Bisa. Nah, kalau misalkan Kak Perwira driver memastikan apakah anak Bapak sudah punya BPJS atau tidak, Kakak bisa cek di nomor WhatsApp Pandawa Kak, nanti masukin datanya nicknya di layanan informasi ya Kak, cek status kepesertaan. Iya. Itu teman-teman tuh cek di WA Pandawa tuh teman-teman cukup chat hai atau halo, nanti akan dikirimkan menu informasi administrasi dan pengaduan. Betul. Nah, untuk keperluan informasi bisa di informasi, administrasi, perubahan data dan lain-lainnya di menu administrasi. Betul. Kak satu akun. Halo Min, halo. Halo. Kak satu akun ada dua saldo karena kemarin sempat ganti vendor. Ganti vendor. Oh, halo Kak Bel. Saya. Mungkin yang Kak Bel masuk ini ya BPJS Ketenagakerjaan kayaknya Kak ya. Saldo ya. Iya betul. Kita BPJS Kesehatan di sini Kak.
Kayaknya perlu kita jelaskan nih BPJS Kesehatan sama BPJS Iya. Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja ini berbeda ya, sobat-sobat semua. BPJS Ketenagakerjaan itu eh, Dia ada 4 manfaat penjamin, empat jaminan. Jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, kalau kita ini BPJS Kesehatan teman-teman atau sobat JKN, nah kita ini hanya jaminan kesehatan saja. betul. Kita nih dua lembaga yang berbeda ya. Dua lembaga sobatnya. berbeda ya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Dua jadi- lembaga yang berbeda. Beda semuanya. Jadi kalau misalkan Kak Bels. Kak Bel mau nanyakan saldo BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua itu bisa tanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kak, saya baru saja buat BPJS hari ini, terus saya HPL November, November, apakah sudah bisa digunakan? Bisa. Kak, Kayaknya bisa. Anon. 14 hari aja kan. Kak, saya baru buat hari ini. Oh, datang ke kantor ya Kak? Kak unknown. Atau gimana? Nah, kalau misalkan Udah aktif. November, dia kan 14 hari ya Kak ya, kalau misalkan Kakak pilih dengan masa tunggu. 14 Itu hari. harusnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17. 17 ke Bulan depan depan. masuk Oktober. Iya. November masih Di lama bulan sih. ini masih bisa membayar sih Kak, 14 hari dari tanggal hari ini udah bisa. Nanti kalau udah bayar 14 hari udah aktif. India kalau udah aktif udah bisa digunakan Kak Aknon. Duh, Udah, anak ambilin saya kalender, udah terdaftar ke kalender, BPJS. Kalender Bang. Kalender. Udah terdaftar tapi terpisah gitu ya, maksudnya Pak Perwira. Kalau untuk Bapak sendiri peserta BPJS-nya apa ini Pak? Nah, coba bawahnya tuh. Atas. Nah, Kak unknown ya. Berarti kan kalau misalkan Kakak daftar hari ini tanggal 17, berarti tanggal 1 Oktober udah Kakak bisa bayarkan tuh Kak. Tanggal 1 Oktober hari Rabu. Itu ya Kak. Udah anak saya udah terdaftar ke BPJS. Oh, Kak Perwira berarti udah terdaftar tuh Kak. Jadi kalau misalkan ngecek di mobil JKN kalau memang terpisah berarti nggak bisa. Beda Punya dia. mobil JKN juga beda. Yang penting udah terdaftar aktif bisa digunakan ya Kak berobat. Bang, kenapa BPJS kelas 3 tidak bisa naik kelas ketika dirawat? Tidak bisa Kak Windia Maya. Ya baik, pertanyaan bagus juga nih Kak Windia Maya nih. Kenapa? Karena BPJS yang kelas 3 itu dia ada iuran subsidinya Kak yang Subsidi dari diberikan pemerintah. Iya. Jadi dia nggak bisa naik kelas. Daftar BPJS gimana Bang? Daftar Di nomor BPJS bisa di nomor WhatsApp Pandawa. Kak apaan? Cukup dengan KK dan buku rekening, nomor rekening. Betul. Katanya tadi pembayaran pertama di tanggal 1 bulan 10. Sedangkan saya PL November masih bisa kan? Masih bisa Kak, betul Masih kan? bisa, Kak. Iya. 14 hari. Nanti setelah dibayar itu kan langsung aktif Kak Agnon. Pokoknya kalau udah aktif tuh udah bisa Bisa gunakan, dipakai betul. langsung. Bisa Kalau digunakan. Kak, 1 jam setelah pembayaran udah bisa gunakan ya Kak. Biasanya nggak sampai 1 jam, 10-15 menit udah aktif. Dicek aja di aplikasi mobil JKN setelah pembayaran. Jadi pas tanggal 1 nanti pas sudah bayar, pas sudah langsung aktif itu langsung bisa digunakan. Betul. Kak untuk jaminan pensiun itu bisa dicairkan terus gimana caranya? Untuk Kak Jakaria Jaka untuk jaminan pensiun itu di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Kita di sini BPJS Kesehatan. Bang, mana nih? Bang, cara tahu tempat Vaskes 1. Wih. Bang, cara berobat gimana ya atau kantor? Bisa dicek di aplikasi mobil JKN-nya Kak Ica. Betul. Heeh. Cek aja di aplikasi mobil JKN-nya Kak. Kak Ica kalau udah punya aplikasi mobil JKN login aja, nanti ada di info peserta buat lihat di mana Vaskes satunya Kak Ica. Kak Ica. Kalau mau ganti BPJS Mandiri ke pemerintah gimana Bang? Kak, siapa nih? Kak Kak Zaki. Zaki. Laporkan ke dinasnya ya Kak, dinas sosial atau dinas kesehatan. Nah teman-teman sobat JKN, bedanya apa dinas kesehatan, dinas sosial? Kalau dinas kesehatan itu yang dibayarkan pemerintah daerah biasanya ya Kak, tergantung masing-masing dari pemdanya, masing-masing pemerintahnya. Tapi kalau dinas sosial itu dibayarkan pemerintah pusat. Jadi nanti boleh ditanyakan aja kedua dinas ini. Bang, saya mau nanya kalau mau nambah anggota BPJS kayak mana ya? Ini anak keempat belum ada BPJS. Kak Ayes. Kak Ayes, tergantung Kak Ayes ini BPJS-nya dari tempat kerja atau gimana Kak? Kalau misalnya Kak Ayes pekerja swasta, itu nanti bisa lapor juga ke HRD tapi ada Alihkan ke Mandiri dulu.
tambahan potongan ada bang ya? 1%. Ya, jadi kalau misalkan kakak Anak mau anak keempat sebagai pegawai swasta, itu kakak harus alihkan dulu mandiri, dan itu akan ditagihkan sejak anak itu lahir. Tuh, begitu juga kalau misalkan kak AIS ini ASN, itu juga harus didirikan ke mandiri. Intinya pekerja prima upah tuh menanggung sampai anak keempat. Makasih banyak kak ya. Sama-sama Kak Anon. Kalau lupa nomor JKN Terima gimana? kasih Bang. Sama-sama Kak Ica. Eh, Kalau lupa nomor JKN bagaimana Kak? Cek di aplikasi mobil JKN Iya, bisa. nomor JKN itu sekarang sama dengan nomor NIK Kak Amel. Bukan nomor yang sama, maksudnya kita bisa menggunakan nomor NIK sebagai nomor JKN juga. Untuk berobat bisa. Dan untuk login aplikasi mobil JKN pun bisa dengan nomor NIK ya Bang ya. Betul. Jadi ketika udah login nanti bisa dicek tuh info pesertanya untuk melihat Betul. nomor JKN-nya Kak Amel. Terima kasih Bang, sama-sama Kak Ica. Gua dapat PBI sama istri, kenapa ya anak saya nggak masuk Bang? Dapat PBI ya. Kalau Nah, PBI ini tetap harus lapor dulu. Harus Bang. lapor dulu. ke Dinsos, Bang Ketua DPR, Angel. Oke, Jadi kan dia kan data PBI ini berdasarkan dari Dinas Sosial kan. Nah, jadi mungkin ketika ada anak yang ingin dimasukkan PBI juga, jadi harus daftar lagi. Nah, langkah pertama Kak Ketua DPR bisa cek dulu status kepesertaan anak di nomor WhatsApp Pandawa, pilih layanan informasi. Nanti masukin nik anak, apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, berarti nggak perlu lagi diusulkan. Tapi kalau belum terdaftar, silakan diusulkan. Tapi BPJS Mandiri udah nggak bayar hampir 1 tahun. Gimana ya? Kak kita dia. Kak Zaki ya. Suami kerja PT kalau mana mau gitu. Oh, Kak suami Zaki. kerja PT. Kak Ayes, jadi BPJS yang dari tempat kerja itu dari suami itu kan bisa menanggung 1 orang istri dan 3 orang anak. Jadi 1 istri dan 3 orang anak itu cukup dengan potongan yang sudah dipotong nih, yang udah berjalan sekarang. Nah, untuk anak keempat bisa ditanggung juga oleh tempat kerjanya suami, tapi nanti ada potongan lagi 1% untuk anak keempat. Tapi dialihkan dulu ke Mandiri, Mandiri Kak. dulu. Mandiri dulu, dibayarkan dulu iuran sejak lahirnya. Setelah itu nanti bulan depan silakan nanti laporkan ke HRD-nya. KRD-nya biasanya. Ya, di itu tempat dipotong kerja. 1%. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan Sobat JKN, kalau misalkan pekerja itu dia dipotong gajinya 1%. Kita jelaskan dulu ya teman-teman. Misalkan gaji pekerja itu 5 juta, 1% dari 5 juta itu 50.000. 50.000 itu yang dipotong dari gaji pekerja itu sudah menanggung suami atau istri plus 3 anak. 3 ya. anak, Tidak iya. ada potongan lagi. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan punya anak keempat itu silakan nanti didaftarkan ke Mandiri. Iya. Atau bisa juga nanti yang tadi dilaporkan ke HRD untuk didaftarkan potongan 1% lagi. Tambahan 1% lagi. Kak, saya vaskes satu tambah di puskesmas. Nah, misalnya saya lahiran di RS. Untuk itu pertama sesuai prosedur BPJS Kesehatan ya Kak Agnon ya. Jadi pertama bisa mungkin ke puskesmasnya dulu, vaskes satunya. Nanti kalau emang di vaskes satunya butuh rujukan, misalnya harus ada tindakan dan tidak bisa dilakukan di puskesmas, maka harus dirujuk ke RS. Pokoknya sesuai indikasi medis dan apa kata dokter ya Kak Agnon ya, kita nggak bisa minta sendiri misalnya mau dirujuk ke sini. Kalau misalnya di vaskesnya bisa lahiran ya maka lahirannya di vaskes. Nah kalau misalkan Kak Anon memang ada penyulit, sungsang itu nanti ya tentunya nanti dokter akan melihat nih keadaannya dan akan dirujuk ke rumah sakit. Nah kalau misalkan tiba-tiba Kak Anon ya misalkan amit-amit ya terjadi pendarahan dan lain sebagainya dan membahayakan nyawa si ibu dan si anak, bisa langsung ke rumah sakit ke emergensinya. Bang, macam mana cek tagihan bulanan BPJS? Ceknya bisa di aplikasi mobil JKN atau nomor WhatsApp Pandawa ya K52. Bang, kok aku nggak bisa ya dapat kode OTP-nya, nggak bisa daftar jadinya. Mungkin ini Kak siapa tadi Kak? Pastikan ada pulsanya ya. Pastikan Kak. ada pulsa Kak. Sama nomor handphonenya. Kalau nomor handphone nggak sesuai biasanya udah muncul tuh notifikasi nomor handphone nggak sesuai. Tapi kalau misalkan nggak ada notifikasi itu berarti harus ada pulsanya minimal 1.000. Sudah terdaftar datanya tapi status non aktif. Non aktifnya itu apa tuh Keterangan keterangannya? tidak ditanggung ya Pak Kak Ketua DPR. Kalau misalkan dia anak udah terdaftar PBI tapi udah non aktif itu bisa dialihkan aja ke Mandiri, atau kalau misalkan mau tetap ditanggung sama pemerintah laporkan ke dinas.
Kak, kalau pindah vaskes itu cuma sekali atau gimana ya Kak? Oke teman-teman, Pindah gimana? Pindah vaskes itu pertama Kak Itsmi Widya itu udah harus 1 tahun dulu di vaskes. Untuk kelas tahun, tapi kalau untuk vaskes ya 3 3 bulan, sekali. 3 bulan kalau vaskes. Misal nih teman-teman, misalkan Kak Ismi ya, Kak Ismi misalkan mau ubah vaskes nih bulan ini, dan itu berlakunya di bulan depan, di bulan sekarang Tanggal September, 1. Oktober tanggal 1. Nah kalau Kak Ismi itu mau ubah lagi, Oktober, November, Desember, Januari baru bisa diubah ya Kak? 3 bulan. Dia 3 bulan dari terhitung vaskes terbarunya. Januari baru bisa diubah dan untuk bulan berikutnya. Kalau pacaran ada. Ada. Coba aja Bang. Lihat Bang. Scroll. Tak. Apa? Enggak nanya pacaran ada. Mereka ada live juga. Ada juga Cimahinya. Enggak, mungkin gue. Ada. Kasih buat. Mereka tapi ada yang live IG sih Bang, karena TikToknya belum bisa live. Ini udah. Emang kan jarang mengakui orang. Itu mengakui. Kan. Jadi mau pindah ke pemerintah harus bayar mandiri yang enggak ya? Rian. Oh, Bu Rian bukan apa? Kalau mau pindah ke PBI Bang, harus bayar tunggakan, Bang Zaki Bang. Pindah ke PBI bayar tunggakan nggak Bang? Jadi mau pindah ke pemerintah harus bayar yang mandiri nunggak ya nggak? Tergantung kebijakan masing-masingnya Kak Zaki. Jadi kalau misalkan peserta itu mandiri dulu punya tunggakan, itu bisa usulkan aja ke pemerintah gimana cara pendaftarannya untuk yang dibayarkan pemerintah. Nah itu kembali lagi ke kebijakan dari pemerintah. Apakah dia bisa mendaftarkan dengan peserta ini membawa tunggakan atau hak peserta ini harus melunasi tunggakannya. Nah teman-teman Sobat JKN, untuk tunggakan ini menjadi kewajiban dari pesertanya ya teman-teman. Jadi walaupun misalkan dari pemerintah bisa mendaftarkan peserta yang punya tunggakan, tetapi Sebaiknya peserta itu harus juga misalnya punya kewajiban untuk melunasi tunggakan, bisa melalui program cicilan rehab. Nah di belakang kita ini ada stand banner nih tunggakan iuran JKN bisa dicicil dengan rehab. Bang, gimana cara cek iuran bulanan BPJS? Tadi udah kan? Iya, bisa cek di ini Kak 52, bisa dicek di aplikasi iya. mobile JKN. JKN atau WhatsApp Pandawa. Kayak mana daftarnya Bang? Apanya daftar? Daftar apa nih Kak? Iya, sorry. Kak, kalau untuk pindah vaskes lewat Udah JKN tadi. itu cuma sekali. Oh, udah nih. Sudah Kak Ismi. Ada. Sebentar ya teman-teman, nih kita balas satu. Bang, JKN saya kan vaskesnya pilih ke Kimia Kimia Farma. Farma. Terus kalau mau minta rujukan apakah harus ke Puskesmas? Tidak, Kak Lini. Rujukan itu dikeluarkan dari vaskes pertamanya Kak ini. Terdaftar, betul. Terdaftarnya di mana? Kalau misalkan Kak Leni pilihnya ke Kimia Farma ya berarti berobatnya di Kimia Kimia Farma Farma. gitu. Nanti minta rujukannya ke Kimia Kimia Farma. Farma. Kalau vaskesnya Natuna Sakinah di Tanjung Pinang. Bisa kok Kak, Bisa, Kak bisa Ica. gunakan 3 kali ya Kak Ica. batasnya 3 kali. Batasan 3 kali. Untuk berobat di luar vaskes domisili. Bang, mau nanya kalau kita bayar tagihan di kelas 3 tapi tidak tersedia scan krisnya itu gimana? Scan kris. Kris. Nah, ini kita kan untuk pembayaran tagihan mandiri itu dia menggunakan virtual account ya Kak. Jadi nanti kakak bisa pembayarannya bisa dilakukan pada bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kantor pos, Alfamart, Indomaret, dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee atau e-wallet seperti Dana Finpedoku. Untuk kode pembayarannya itu biasanya kita kasihkan tuh nomor virtual account-nya atau kakak juga bisa input kasih nomor BPJS Kesehatan kakak ke kantor pos. Nanti dia tinggal. Jadi bayarnya melalui virtual account ya. Kita ada virtual account-nya khusus untuk bayar BPJS. Masuk ke IGD terus mau kontrol lagi apa harus pulang ke Natuna. Sedangkan orangnya masih sakit di Tanjung Pinang. Oke, bisa, masuk IGD bisa. terus mau kontrol lagi. Nah, kalau misalkan masuk IGD kemudian balik, lalu nanti kan berarti kan mau berobat lagi nih. Nah, itu bisa ambil dulu berobat dulu di puskesmas atau klinik terdekat. Yang penting bisa gunakan 3 kali. Setelah itu kalau misalkan sesuai indikasi medis, maka dari puskesmas atau klinik tersebut akan memberikan surat rujukan. Betul. Kalau misal Kaica izin, kalau misalkan anggota keluarga kakak itu berada di Tanjung Pinang lama, silakan nanti bisa diubah aja vaskesnya. Ya misalkan 2 bulan atau 3 bulan ke depannya berada di Tanjung Pinang, diubah aja Kak gitu. Ya, biar baiknya diubah dulu vaskesnya. Jadi nanti kalau misalnya butuh rujukan ulang,
Ya jadi bisa ambilnya di vaskes yang di sini. Betul. Nah, Jadi nggak terbatas nggak 3 kali. karena kan kalau di luar domisili cuma 3 kali batasnya Kak Ica. Iya. Jadi bisa pindah berapa kali ya Kak? Tapi jangka waktu 3 bulan ya. Iya. Pindahnya ketentuannya perubahan vaskes itu 3 bulan sekali. Kalau setiap 3 bulan lebih dari 3 bulan kakak ada perubahan-perubahan ya silakan. Yang penting ketentuannya 3 bulan sekali ya kak. Kak mau nanya saya pertama pakai BPJS pemerintah. Kita Terus terus saya pindah pindah ke- ke bidang BPJS saya dinonaktifkan. Oke Kak Eko nonaktifkan. Baik Kak Eko, kalau untuk gini ya teman-teman sobat JKN, kalau misalkan peserta ini contoh kakaknya kakak Bintan, lalu didaftarkan sama pemerintah daerah Bintan. Kemudian si peserta ini udah berubah kakaknya nih domisilinya di Tanjung Pinang, maka biasanya dari pemerintah itu ada penyandingan data sehingga peserta yang kakaknya itu sudah di luar Bintan maka akan dinonaktifkan. Silakan kalau Kak Eko mau yang dibayarkan pemerintah Tanjung Pinang laporkan ke Dinas Kesehatan. Betul. Bang baru bikin akun di bulan kemarin Kak. Siap Kak Little Star. Bang Rian nih. Kak Yang Rian. mana tadi? Oke udah. Bang update data bayi baru lahir maksimal berapa hari setelah kelahiran? Kelahiran. Baik, untuk bayi baru lahir itu 28 hari sejak kelahirannya harus didaftarkan kakak sobat-sobat JKN ya. Jadi kalau misalkan peserta lahir hari ini, nah itu kan nanti ada kartu sementara yang namanya bayi nyonya. Jadi sebelum usianya 3 bulan harus si anak ini udah masuk kakaknya. Nah, jadi silakan diurus kakaknya. Kemudian kalau sudah ada namanya silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau nomor WhatsApp Pandawa aja dilaporkan supaya namanya udah sesuai dengan nama yang di kakak sama nicknya sudah terinputkan. Untuk kartu kita nggak ada cetak kartu lagi ya sobat JKN. Jadi kalau misalkan mau berobat nanti untuk anak ya Kak siapa namanya? Kak ini tadi Kak Rian tadi Mas Kalian Rian. ya, kalau misalkan kalian anak mau berobat pakai KIA-nya. Iya. Betul sekali. Bang tolong jelaskan saya udah keluar BPJS Mandiri gimana saya mau ke PBI ke Mandiri. Iya, gimana tuh Mas Juli? Lapor kemana? Berarti kan Bang tolong jelaskan saya udah keluar BPJS pemerintah gimana saya masuk ke BPJS Mandiri Kak Lintan. Nah, ntar bisa dialihkan ke Mandiri aja di aplikasi mobil JKN juga bisa di perubahan segmen atau bisa datang ke kantor BPJS tempat atau bisa ke nomor WhatsApp Pandawa. Kalau udah keluar ya Kak Intan ya. Iya, Nah. sudah nonaktif ya. Udah nonaktif BB-nya bisa. Terima kasih Bang, Bang, soalnya soalnya saya awalnya puskesmas karena antriannya lama jadi saya ganti Kimia Farma. Siap Kak Leni. Siap kali ini. Iya. Bang kalau sebagai peserta mandiri mendaftar rehab tagihannya sudah termasuk bulan berjalan. Bulan berjalan nambah Bang? Berjalan ya, berarti ya. Kalau misalkan nanti ada tagihan potensi penambahan tagihan kalau misalkan tagihannya itu nunggaknya belum sampai maksimal 24 bulan. Jadi Kak siapa nih? Kak Nana ya. Jadi kalau misalkan tagihannya sudah lebih dari 2 tahun ya itu nanti nggak ada potensi penambahan iuran. Tetapi kalau misalkan belum sampai 2 tahun tunggakannya ada potensi penambahan iuran. Nah, berapa potensi penambahan iurannya itu nanti bisa dilihat di aplikasi mobil JKN-nya itu ketika pas pendaftaran rehab itu udah muncul datanya potensi penambahan iurannya. Bang kalau mau cek mata sama ganti kacamata gitu gimana? Cek mata, kalau cek mata tetap ke Madea, tetap nanti datang dulu vaskes tingkat vaskes pertamanya pertamanya ke dulu. Madea, nanti dicek dulu. Nanti kalau misalkan memang sesuai indikasi medis akan dirujuk ke klinik mata ya. Betul. Saya baru 3 bulan. Untuk bikin. kacamata tuh sifatnya bantuan ya Kak. Saya baru 3 Jadi bulan. nanti Bisa setelah- bisa. Bang tolong jelaskan saya keluar BPJS. Udah nih Kak Intan. Operasi mana nih? Apa? Kojim. Di bawah. Di bawah ya, gymnya. Di ruangan bawah. Kayak masih Kak infonya. Ya siap sama-sama operasi terus BPJS-nya. Nah, Kak siapa tadi yang di mata tadi? Madea. Madea, Kak Madea. Nah, kami sampaikan dulu Kak Madea untuk kacamata tuh dia alat bantu ya Kak ya. Jadi sifatnya bantuan. Untuk kelas 1 itu dibantu 330.000, untuk kelas 2 dibantu 220.000 dan kelas 3 dibantu 165.000. Jadi kalau misalkan Kakak ada penyesuaian gang-gangnya atau misalkan frame-nya itu nanti ada penambahan lagi Kakak. Kalau ada tunggakan bisa dicicil nggak Aira? Bisa Kak Aira. Bisa. Melalui program rehab ada di aplikasi mobil JKN. Betul.
Kak, anak saya belum ada BPJS, sekarang umurnya 2 tahun. Kemarin infonya kalau mau bikin harus bayar denda. Iya Bunda betul Zian, betul harus Kak bayar. Bunda Zian. Jadi pertama kami sampaikan dulu ya ketentuan bayi baru lahir ini. Jadi semenjak terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2018, anak yang lahir dari Desember 2018 itu wajib didaftarkan. Kalau misalkan anak itu telah didaftarkan, maka akan ditagihkan sejak dia lahir. Sejak Contoh, dia lahir. dia lahirnya misalkan tahun 2020 Januari dan dia baru datang hari ini untuk didaftarkan, maka tagihannya akan tertagih sejak dia lahir itu iya. maksimal 24 bulan. Maksimal 2 tahun yang ditagih. Betul, 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Nah, kalau misalkan sudah bayar iurannya yang ditagihkan sejak lahir, nah itu nanti amit-amit ya kalau dia rawat inap, dia ada denda pelayanan kesehatannya Kak gitu. Kak, kan udah terdaftar DKN, nomornya nggak aktif lagi. Bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa Kak Ismi. Atau lupa password di aplikasi mobil JKN bisa. Iya, lupa password bisa diklik lupa kata sandi ya Kak. Lupa kata sandi. Denda sejak lahir sampai umur sekarang apa iya? Denda sejak lahir sampai umur sekarang. Oke, Iya, gini tapi baik 2 Kak, tahun aja yang Bunda dihitung. Zian. Nah, iya apa? Oh iya 2 tahun aja Kak Bunda Zian. 2 tahun aja. Jadi 2020 kan sampai dengan 2020 berarti 5 tahun 5 ya. tahun tuh. Cukup ditagihkan Tagihnya 24 2 tahun bulan aja. plus 1 bulan berjalan. Betul. Bang, ini saya non aktif, mau bayar mandiri nggak bisa karena satu anggota saya menunggu. Iya, harus kalau satu kakak harus dilunasi dulu semuanya. Non aktif ya. Non aktifnya kenapa ya Kak? Kak 423477. Pak, kalau mau tanya. Jadi kalau misalkan pesertanya satu susunan ada 5 orang kemudian menunggak itu nggak bisa hanya satu peserta aja dibayarkan, tetapi harus satu susunan itu dibayarkan. Betul. Sorry Kak, kalau seandainya kita punya tunggakan BPJS tapi bayar separuhnya, apakah BPJS? Apakah BPJS Bayar separuh langsung? maksudnya setengah gitu tunggakannya. Kak Octavia, nggak bisa ya Kak. Jadi kalau misalkan tunggakan tuh wajib harus dilunaskan baru bisa digunakan. Mungkin biar nggak berat, kakak ikut program rehab aja Kak. Tunggakannya dicicil Nah selama program cicilan tuh dia belum bisa gunakan ya Kak sampai dilunaskan. sampai lunaskan. Bang, kalau di tempat kerja BPJS Kesehatan langsung bayar sendiri kah atau ke BPJS? Bisa, kalau mau bayar sendiri dialihkan ke peserta mandiri. Tadi 30 kan sebenarnya. Alihkan ke peserta mandiri melalui nomor WhatsApp Pandawa, Iya. Kak. Bang kalau keluar tempat kerja BPJS Kesehatan, coba lihat. Langsung bayar sendiri kah atau info Bang keluar dari tempat kerja BPJS Kesehatan langsung bayar sendiri? Baik teman-teman, jadi Balikan kalau dulu. misalkan teman-teman itu bekerja dulunya di perusahaan, nah kemudian dinotifkan sama pihak PT, bukan secara otomatis teman-teman langsung dialihkan ke mandiri, tidak. Jadi teman-teman harus laporkan ke BPJS atau mendaftarkan ke segmen mandirinya gitu. Bang, member futsal Batu 5 jam berapa, Bang? Hari Kamis, Papioka. Kalau punya tunggakan nggak bisa bayar, nggak bisa nggak bayar cicil? Bisa, Kak Ira tadi udah jawab ya. Bang, mau tanya ke pindah BPJS dari Wakatobi ke Bintan syaratnya apa? Cek di aplikasi mobil JKN aja, Kak, untuk pindah pindah Paskes. Yang Pindah penting Paskes aja Kak Debi. betul, yang penting bukan Kak Devi, bukan BPJS yang dibayarkan pemerintah di Wakatobi ya. Karena BPJS yang dibayarkan pemerintah daerah Di setempat Wakatobi. harus milih tempat berobatnya di Berobatnya daerah di tersebut. daerah gitu. tersebut. Bang, maksud dari data ganda BPJS itu apa? Baik Apa tuh, Kak Lacuba ya. Maksudnya data ganda itu nomor kartu BPJS kesehatannya ada 2 gitu. Jadi kalau misalkan ada data ganda, coba cek by nick-nya menggunakan nomor induk kependudukannya. Nanti bisa di tracking itu dari situ. Apakah punya nomor kartu yang lain dan aktif. Syarat mendaftar rehab apa aja, Kak Nana? Ketentuannya lebih dari 3 bulan ya Kak. Tunggakannya lebih dari 3 bulan, Kak Nana. Betul. Udah bisa daftar rehab. Bang, kalau udah nunggak BPJS 9 bulan gimana? Berarti statusnya nggak aktif Nggak Kak. aktif ya. Belum bisa gunakan. Harus dilunasi dulu. Berarti Kak Ira berarti bisa ya pakai rehab. Bisa Kak? Bisa, Kak Aira. Bisa. Konsul mata itu pakai BPJS pas untuk itu tetap harus ke Vaskes vaskes tingkat pertama pertama dulu, Kak Febriana. Juli. Octavia, kalau sudah bayar tunggakan separuh, apakah langsung aktif? Belum bisa ya Kak Octavia, tadi udah dijawab. Harus dilunaskan. Ini saya non aktif. Saya mau bayar bayar sendiri aja aja mandiri, mandiri. tapi nggak bisa karena satu kakak saya menunggak. Iya, belum bisa.
nggak bisa bayar sendiri ya, jadi bayar itu satu susunan anggota keluarga Kak, 4, 2, 3, 4, 7, Iya. 7. Berdasarkan kakak dia ya kayak. Iya, satu susunan. Kecuali, Operasi. kecuali kakak udah pisah kakak nih, mungkin harus dilaporin dulu bang ya, mana tahu udah pisah kakak kan. Laporin dulu untuk dipisah BPJS-nya. Operasi terus BPJS-nya harus kena tuna untuk pinjer. Pinjer, sedangkan orang sakit piye bang, operasi pinjer. Kalau pinjer sih di rumah sakit ada pinjer juga ya kak. Jadi di rumah sakit itu ada pinjer itu gunanya untuk memastikan benar nggak ini pasiennya itu pasien tersebut gitu. Kalau pasien di Natuna ya nggak bisa berobat Tanjung Pinang. Kalau pasiennya lagi di Natuna. Bang kalau tidak ada BPJS sama sekali mau ke kita gimana bang? Lapor ke Laporkan ke dinas Kak Filiansa, ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Bang BPJS emang dapat bantuan dari pemerintah ya? Nggak ada ya Kak Topeng ya untuk BPJS kesehatan. Oh bantuan iuran nih, bantuan apa Bang nih? BPJS emang dapat bantuan dari pemerintah ya. Kalau misalkan bantuan kayak subsidi itu nggak ada Nggak ya ada. Kak. Maksudnya bantuan yang dibayarkan pemerintah ada. Itu lapornya ke dinas. Awalnya kira bantuan kayak BSU, BPJS Iya, tenaga kalau kerja. bantuan upah gitu nggak ada ya. Bang nonaktif keluar dari kerjaan gimana bang? Dialihkan ke peserta Iya, mandiri aja. peserta mandiri aja. Saya habis di PHK bang, jadi saya nonaktif ya kan. Saya sebelumnya dibayar kantor. Iya, ntar bisa dialihkan ke Dialihkan mandiri ke peserta aja. mandiri aja ke 423477. Apa benar BPJS dapat bantuan uang tunai dari pemerintah? Nggak benar. Nggak benar ya, Kak Topeng. Ya, untuk BPJS kesehatan nggak ada ya kita bantuan uang tunai dari pemerintah. Ntar Kak Topeng Kalau bisa Rami sama laporkan Kak. ke BPJS TK ya. Rami yang bertanya. Makasih ya teman-teman yang udah bertanya. Boleh silakan yang. Hah? Tap-tap Tap-tap layar atau di share. Tap-tap layar. Halo Kak, saya ada tunggakan 3 tahun waktu berobat di FYP. UGD disuruh buat BPJS gratis. FYP, Bisa Kak? FYP. Bisa Kak Meka. Tapi untuk tunggakannya tergantung Aku udah masuk. peraturan Duit. Pemdanya ya Kak Meka ya. Apakah bisa? Apakah harus dilunasi dulu? Enak urusan sama Mbak Vi. Enak urusan sama Mbak Vi. Mbak Vi siapa itu ya? Halo. Halo Kak, saya ada tunggakan 3 tahun waktu berobat di BPJS gratis. Bisa kah? Laporkan ke dinas ya Kak Meka ya. laporan ke dinas dulu. Jadi kalau sudah dicicil untuk SKCK bisa atau tidak? Oke, jadi kalau sudah dicicil bisa Kak. Bisa. Jadi kalau misalkan mau buat SKCK ya datang aja ke kantor polisi Polres ya. ya. Polres SKCK-nya ya tim satuan SKCK-nya. Jadi dengan melampirkan kalau dia pesertanya mandiri menunggak melampirkan dia bukti dia sudah mengikuti program rehab. Tapi kalau misalkan dia tidak ada tunggakan dan dia alihkan mandiri bukti dia kode virtual account yang dicetak. Bang, Mas kami sudah pengajuan aktif kembali peserta BPJS dari PBI ke Mandiri. Siap, Oke Bu Dewi. Kak Dewi, bagus Kak Dewi. Bang, Pengguna BPJS betul tak dapat uang dari pemerintah. Ini udah kita jawab Tidak ya ada ya, Kak nggak Topeng. ada. Tadi udah juga. spam nih Kak Topeng nih. Lama nggak Mas prosesnya? Mas saya ada pengajuan kembali dari BPI ke Mandiri, statusnya masih menunggu antrian itu. Kak Dewi izin, ini lapornya kemana ya Kak? Lama nggak Mas prosesnya? Kalau mau urus apapun enak sama Mbak Fonang kayaknya jelas dan detail. Siap Kak Topeng. Ini ada nih Kak Topeng nih kalau Mbak Fonangnya lagi di dalam. kalau mau urus apapun enak sama Mbak Fonang kayaknya jelas dan detail. Kata Mas. Ya makasih ya Kak Topeng. Mbak Fonangnya ada nih, tapi lagi di Mbak Fonang dalam. lagi di dalam. Coba kita Bang, mau panggilin tanya, Kak Fonang. Pas aktif masa denda. Bang mau tanya ya. kalau ikut rehab pas sakit kena masa denda pelayanan nggak Bang? Kalau ikut rehab. Ya jadi kalau misalkan sudah melunasi tunggakan ya itu nanti ada masa dendanya Kak selama 45 hari gitu. Jadi kalau dalam waktu 45 hari setelah melunasi tunggakan dan amit-amit ada rawat inap maka akan timbul denda pelayanan kesehatannya. Tapi kalau misalkan di dalam 45 hari itu tidak ada rawat inap hanya rawat jalan itu tidak akan ada dendanya. Mana nih? Gimana cari pindah dari bayar ke yang gratis? Kak dapur rasa itu laporkan Lapor ke ke ini ya Kak. dinas dulu, Ke Kak dinas. dapur, dinas Ini sosial Kak dan Bonangnya ada Dinkes. nih.
Semangat terus Pak, salam dari TADK pula. Siap. Sini Kak, Bang sapa Hengki, dulu Kak. terima Kak kasih, Topeng. semangat Tadi juga. Kak Topeng nyampaikan tadi. Saya udah Nggak tahu nonaktif Kak dari Topeng ini waktu siapa? yang Mungkin PNS karena mungkin peserta yang mungkin PBI, pernah tanya tapi ke nggak Kak. bisa karena masih satu kakak dengan ortu. Sini Kak. Sini Kak. Dialihkan dulu Kak Kalmi ke peserta Sini. mandiri bisanya. Sini. Mana Kak? Sini. Kak Topeng izin, ini Kak Ponang ya Kak Topeng. Jadi Kak Ponang ini BPJS 1. Jadi petugas yang biasa menangani keluhan dan Di pengaduan rumah sakit. di rumah sakit. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ada keluhan atau pengaduan itu bisa laporkan ke Kak Ponang juga bisa. Atau kita tuh BPJS 1 kita ada 3 orang, ada Bu Ponang, ada Bu Mutia sama ada Pak Rama ya. Di rumah sakit itu ada posternya petugas BPJS 1. Betul. Ada nomor handphonenya juga. Bang ini bang, saya udah nonaktif dari waktu yang PNS karena udah lewat. Saya harus PBI tapi nggak bisa karena masih satu kakak dengan ortu. Tapi nggak bisa karena masih satu kakak ortu. Oke Kak Kalmi. Kalminul ya. Baik Kak Kalminul, untuk pendaftaran ibaratkan pemerintah itu sesuai dengan kebijakan masing-masing dinasnya ya Kak. Selamat ya. Pandawa. Nah kalau misalkan Kak Dewi melaporkan ke Pandawa, biasanya setelah selesai submit ya, itu nanti ada nomor tiketnya. Kakak Dewi bisa cek status prosesnya, apakah sudah berhasil atau masih proses. Apa syarat buat BPJS Mandiri? Syaratnya Gampang. cukup kakak dan Buku tabungan. buku tabungan. Kak Juliana mana Bang? Kak Juliana Nana. mana? Kak Juliana ada, lagi kerja dia. Lagi kerja dia. Bang, persyaratan pembuatan BPJS anak apa aja bang? Anak 3 bulan. Anak 3 bulan Bang, peserta pembuatan BPJS anak apa aja Bang? Kalau daftar mandiri nanti bawa kakaknya aja Kak. Kak Syana sana saya. Salam dari Kak Cibungo. Oke Kak Nana. Siapa nih Kak Nana? Kak Nana. Salam ya buat teman-teman di sana Kak Nana. Sehat selalu. Ini kok di sekolah sekolah ya? Iya Mbak Ponang itu enak kalau buat jelasin cepat ngerti. Iya mantap dia. Wah mantap. Siapa? Iya Kak Ponang yang mantap itu Kak Topeng. Tanpa menunggu 14 hari mas. Yang Bu Dewi tadi bang. Oh tanpa menunggu 14 hari. Ya kalau misalkan tanpa menunggu 14 hari itu tadi udah kita jelaskan di awal. Jadi tanpa menunggu 14 hari itu ketika dia didaftarkan maka itu tagihannya akan terbentuk sejak dia nonaktif. Gitu. Ica, minta rujukannya orang BPJS bilang harus pinjar ke Natuna. Operasi kedua orangnya sakit. Jadi gimana? Orangnya posisi Tanjung Pinang bang. Pinjir ke Natuna. Semakin nomor telepon. Minta rujukannya orang BPJ-nya bilang harus pinjir ke Natuna. Karena mau operasi. Operasinya di mana Kak Ica? Di Pinang ya? Di Pinang bang. Jadi dia sudah ada nomor tiketnya tapi masih status antri. Kami pilih tanpa menunggu 14 hari tadi. Oke Kak Dewi, ditunggu aja ya Kak ya. Nanti bisa cek status nomor tiketnya di WhatsApp Pandawa dan juga bisa dicek di aplikasi mobil JKN. Nanti kalau sudah muncul iurannya tinggal langsung dibayarkan 1 jam setelah pembayaran aktif. Kak, bikin BPJS bisa bikin di Pandawa nggak? Bisa. Bisa. Kak BB. Iya, orangnya pas lagi di Pinang. Ya, orangnya pas lagi di Pinang harus pinjam. Sebentar ya Kak Ica, saya coba tanyakan ke Kak Ponangnya, petugas pengenalan. Bentar ya. Di Pak Medan belok kiri, dari dekat kanan masuk baru. Mobil bisa juga sih. Bentar ya Kak Ica, kita pastiin lagi terkait itu. Malu lewatin Polres. Cara cek BPJS anak aktif soalnya udah dibuatkan dari rumah sakit. Bisa dicek melalui di mobil JKN Kak Tika atau bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa di menu informasi. Kak bikin BPJS bisa Kak B bisa. Terima kasih Mas. Sama-sama Bu Dewi. Lafacis tuh gang Lafacis ya. Kan sebelum gang Lafacis apa kan? Dan sebelumnya ada gang itu. Pilihnya pertama cek dulu Kak B di WhatsApp Pandawa, say hello aja atau hai, nanti ada pilihan menu informasi administrasi dan pengaduan, pilih aja menu administrasi dan nanti ada menu pendaftaran peserta baru Kak B.
Assalamualaikum bang, nak tanya sikit. Kenapa kok berobat harus sesuai Vaskes? Iya betul Kak, Assalamualaikum. Kita berobatnya harus sesuai Vaskes di mana kita terdaftar. Begitu peraturannya. Kak Azalnat, kalau misalnya ini bisa melalui program rehab aja Kak Azalnat, jadi bisa dicicil tunggakannya. Oke, Kak Ica tadi ya, mana Kak Ica? Soalnya waktu Kak Ica. perubahan data satu. Kak Ica tadi udah kita tanyakan ke Bu Ponang. Tadi Bu Ponang juga menginformasikan ada juga yang kasus yang sama. Mungkin ini kasusnya Kak Ica nih. Jadi kalau misalkan tadi ya udah kita sampaikan juga di awal. Awalnya pasien itu rawat inap. Setelah rawat masuk lewat emergency IGD. Lalu pulang nih. Lalu kalau misalkan mau kontrol, ambil aja surat rujukannya di FKTP di Tanjung Pinang. Kalau misalkan mau ambil surat rujukannya di Natuna itu nggak bisa gitu. Karena kan pasiennya di Tanjung Pinang sekarang, jadi ambil surat rujukannya di FKTP di Tanjung Pinang gitu. Kalau misalkan masalah terkait fingerprint, berarti kan itu rujukannya antar rumah sakit Natuna ke rumah sakit Tanjung Pinang. Itu nggak bisa. Intinya pasien itu harus datang ke Vaskes tingkat pertamanya. Jadi nggak perlu ambil rujukan ke Natuna, ambil aja rujukannya yang di Vaskes tingkat pertama di Tanjung Pinang. Gitu ya Kak Ica ya, semoga terjawab ya. Soalnya untuk perubahan data masih jadi kelas 1. Ya, sampai jam 5. Kita 2 menit lagi nih teman-teman, 16.30 kita masih dia. Aku pernah mau lahiran tapi ditolak karena tak sesuai Vaskes. Padahal aku Iya. Jadi kita tuh kalau menggunakan BPJS Kesehatan itu harus sesuai prosedur Kak. Assalamualaikum. Jadi harus ke Vaskes tingkat pertamanya. Iya, harus ke Vaskes tingkat pertama. Kakak terdaftar di mana Kak? Vaskes tingkat pertamanya. 5 detik lagi Kak. Tapi kalau aplikasi harus pakai sensor wajah, anaknya masih 1 bulan. Lalu WA Pandawa Kak Tika. Nomor WhatsApp Pandawa juga bisa Kak untuk perubahan data. Bang, jangan saya tidak dapat masuk. Kendalanya keterangannya lebih dari 3 kali katanya Bang. Lebih dari 3 kali. 3 kali. Keterangan lebih dari 3 kali itu apanya ya Kak? 3 kali apa 3 akun nih? Kalau 3 kali salah mungkin. Ya, kalau misalkan 3 akun, karena 3 akun, jadi akun yang sudah pernah login di handphone kakak harus login di handphonenya dia. 35. Kak Ica coba lihat, Kak Ica tuh ada yang balas. Iya. Iya, live. Nah lagi Mas, kira-kira lama nggak ya dapat informasi berhasil dari iuran dan iurannya. Nah, biasa satu kali 24 jam ya Kak Ica. Bang, rekrutmen BPJS lama banget. Kak Resur Mas. Iya Kak Resur, bisa dipantau aja terus Kak di websitenya BPJS Kesehatan Iya. Kak. Terus sampai sekarang nggak aktif, itu gimana? Oke Bang, nanti Bang. Kalau mau dirubah ke kelas 3 gimana Kak? Soalnya tagihannya udah nyampe 4 juta di kelas 1. Iya Kak Azlan, bentar lagi. Iya. Mungkin pertama harus diaktifkan dulu ya Kak Azlan ya, baru bisa. Kalau mau dirubah ke kelas 3 gimana Kak? Soalnya tagihannya udah sampai 4 juta. Nah, kalau misalkan sudah setahun ya tinggal diubah aja Kak. Oh iya, kalau di mobil JKN dia nggak bisa ya Kak. Jadi kalau misalkan kakak mau ubah, tunggakannya harus donasi juga. Iya, kalau di mobil JKN ya harus tunggakannya harus donasi. Tapi kalau misalkan kakak itu satu kakak sudah terdaftar, kemudian di kelas 1 ya, kemudian mau ubah kelasnya ke kelas 3, itu bisa kita bantu di kantor BPJS Kesehatan. Iya, bisa datang ke kantor BPJS. Kalau mau jangan Kak keranjang kuning. Gak ada. Pakai apa kata nanti? Iya Kak Restoration. Suami dari Jawa sekarang tinggal di Pinang, mau pindah biar bisa di Pinang gimana? Di aplikasi mobil JKN Kak. Iya, pindah Vaskes aja itu. Pindah Vaskes aja itu. Masih siap Kak Tika. Bang, kalau nunggak bisa nggak kita bayar rehab untuk sama-sama Kak Tika. Bang, kalau nunggak bisa kita bayar rehab untuk nama kita aja. Gak bisa harus satu susunan kartu keluarga ya. Satu kakak tunggakannya tetap harus satu kakak Kak Lau. Oke, terima kasih. Makasih sama-sama ya Kak Ica. Berarti aku harus dibayar dulu ya baru bisa ke kelas 1. Berarti tagihannya yang 4 juta tadi harus dibayar dulu ya, baru bisa pindah ke kelas 1.
ke kelas 3. Oke. Bisa datang aja langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Ntar bisa kita bantu untuk ubah kelasnya. Karena kalau di aplikasi Mobil JKN itu nggak bisa, harus dibayarkan dulu. Tapi kalau misalkan di kantor BPJS itu bisa kita bantu ubah kelasnya. Yang penting dengan catatan satu kakak sudah terdaftar ya kak. Bang, kalau kita mau pindah BPJS yang gratis, syaratnya apa saja? Bisa laporkan ke dinasnya ya kak ya. Ntar dia sampaikan persyaratan dan alurnya. Jadi itu BPJS gratis, lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan dulu ya sobat-sobat JKN. Oke Bang Yusuf, mungkin cukup sekian nih live kita hari ini. Betul. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya, kita sampai jam 16.30. 16.30. Jadi kita live lagi nanti insya Allah di hari Jumat. Hari Jumat. Dan jadwal rutin kita pastinya live itu di hari Selasa di jam 3 dan sampai jam 4 juga. Jadi teman-teman nanti jika ada pertanyaan bisa join lagi ya di hari Selasa. Betul. Alah cepat ya. betul. Betul, pantengin ya sosial medianya. Join lagi nanti Bang Sugiri Dio. Nanti join lagi live-nya. Oke Bang, aku ada BPJS gratis tapi kalau di komputer kok namaku belum diubah masihnya. Nyonya gitu ya, masihnya gitu. Harus di ini dulu Mama Kia. Kalau udah ada kakak atau kak Iyanya harus diubah ya Bang ya. Iya. Bisa di Mobil JKN bisa ya Bang? Di WhatsApp Pandawa ya? WhatsApp Pandawa bisa. Sama di kantor BPJS bisa. Hah? Sarahan. Kak usah saya. Oh, belum Kak. Belum ada Kak, sorry ya Kak. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. teman-teman Sampai semua. di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah join, sudah bertanya, sudah tap-tap, sudah share live-nya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita di JKN_KC Tanjung Pinang untuk info-info selanjutnya. Oke. Bye semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.